Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat penjelajah makna di program Kamar Renungan. Masih bersama saya, Gali B. Saputra di sini. Malam ini kita kembali menepi sejenak dari bisingnya dunia, mematikan notifikasi yang melelahkan jiwa, untuk menyalakan cahaya hati melalui bait-bait hikmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di hadapan saya telah hadir guru kita yang selalu membimbing dengan keteduhan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi Galih. Dan salam keselamatan untuk seluruh sahabat Kamar Renungan dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelimuti hati kita dengan ketenangan dan melimpahkan barokahnya atas waktu-waktu yang kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, malam ini kita sampai pada hadis yang menurut saya sangat menampar gaya hidup modern kita. Hadis ke-12 dari kitab Arba'in An-Nawawi tentang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di era sekarang, kita sering merasa sibuk, tapi tidak produktif. Kita tahu banyak hal tentang orang lain, tapi lupa pada diri sendiri. Saya ingin kita bedah, Ustadz. Apa sebenarnya rahasia di balik teks yang singkat ini? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhi Galeh, hadis ini adalah salah satu poros utama dalam akhlak Islam. Imam Abu Dawud rahimahullah bahkan menyebutkan bahwa hadis ini merupakan seperempat dari ajaran Islam. Mari kita resapi teksnya dengan perlahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Masya Allah, kalimatnya sangat ringkas Ustadz. Namun saya yakin ada kedalaman bahasa di sana. Mari kita mulai bedah dari sisi an-nahu dan as-sarfnya Ustadz. Apa rahasia di balik struktur kalimat ini? Perhatikan akhi Galeh. Struktur kalimatnya dimulai dengan min husni. Secara nahwu, min di sini bermakna tab'id atau sebagian. Ini menunjukkan bahwa tanda kebaikan Islam itu banyak, dan salah satu puncaknya adalah apa yang disebutkan setelahnya. Kata husni berasal dari akar kata ha, sa, nun, yang dalam ilmu as-sarf berarti sesuatu yang indah, baik, dan proporsional. Jadi Islam itu bukan sekedar formalitas, tapi sebuah keindahan yang terpancar dari perilaku. Lalu, lihat pada kata tarkuhu. Ini adalah masdar, kata benda dari kata kerja, yang berarti tindakan meninggalkan secara sadar. Dan yang paling menarik adalah ungkapan ma la ya'nihi. Kata ya'nihi berasal dari akar kata ain nun ya, yang berarti sesuatu yang menjadi perhatian serius atau kepentingan yang mendesak. Berarti ma la ya'nihi bukan sekedar yang tidak berguna dalam arti remeh ya Ustadz, tapi sesuatu yang benar-benar tidak menjadi urusan atau kepentingan kita ya. Tepat sekali. Dalam ilmu al-lughah, para ulama menjelaskan bahwa ma la ya'nihi mencakup segala sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam urusan agama maupun dunia yang mendukung akhiratnya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan bahwa kepentingan di sini ukurannya adalah syariat, bukan hawa nafsu. Seringkali nafsu kita merasa perlu tahu urusan orang lain, padahal syariat menganggapnya tidak perlu. Luar biasa. Jadi ini semacam filter atau penyaring bagi jiwa kita. Lalu bagaimana jika kita melihat dari sisi al-balaghah atau keindahan retorikanya, Ustadz? Dalam ilmu al-balaghah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan gaya bahasa Jawa mi'ul kalim, kalimat yang singkat namun maknanya meluas ke segala aspek kehidupan. Kata ma, apa saja di sana bersifat umum atau general. Ia mencakup meninggalkan perkataan yang tak berguna, perbuatan yang sia-sia, pandangan mata yang tak perlu, hingga lintasan pikiran yang merusak fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk qasa atau pembatasan secara implisit, bahwa kesempurnaan iman seseorang justru terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan diri dari rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan duniawi yang tidak ada manfaatnya bagi keselamatannya di akhirat kelak. Bayangkan, jika setiap muslim memegang prinsip ini, tidak akan ada ruang bagi ghibah, fitnah, atau campur tangan pada privasi orang lain yang merusak ukhuwah. Kalau kita terapkan pada kehidupan sekarang, Ustadz, tantangan terbesarnya mungkin ada di genggaman tangan kita, media sosial. Kita sering menghabiskan berjam-jam melihat kehidupan orang lain yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita. Benar, akhi Galeh.
Itulah fenomena ma la ya'nihi di zaman modern. Kita merasa perlu mengomentari setiap kejadian, perlu tahu setiap gosip. Padahal, setiap detik yang terbuang adalah modal yang hilang. Syekh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam kitabnya menjelaskan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan hal tak berguna, hatinya akan mengeras karena jauh dari dzikir. Apakah ada kisah dari para pendahulu kita, Ustadz, tentang bagaimana mereka mempraktikkan hadis ini? Ada kisah indah tentang Luqman Al-Hakim. Ketika ditanya apa yang membuatnya mencapai derajat hikmah yang begitu tinggi, beliau menjawab, "Benar dalam berbicara, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa yang tidak berguna bagiku." Juga kisah para ulama yang bahkan saat berjalan pun mulut mereka tak berhenti berzikir, karena mereka menganggap diam dari hal bermanfaat adalah kerugian, apalagi berbicara hal yang sia-sia. Masya Allah, jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat itu bukan berarti kita menjadi orang yang apatis atau tidak peduli ya Ustadz, tapi lebih kepada memprioritaskan apa yang benar-benar diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, prinsipnya adalah sibukkanlah dirimu dengan kebenaran, jika tidak, nafsumu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itulah sintesis dari makna hadis ini. Seseorang yang Islamnya baik atau husni islami akan memiliki skala prioritas yang jelas. Dia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Ustadz, sebagai penutup untuk sesi yang sangat mendalam ini, apa pesan atau mutiara hikmah yang bisa kita bawa pulang untuk diaplikasikan besok pagi saat kita bangun tidur? Akhi Galih, mutiara yang bisa kita petik adalah bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah singkat. Ilmu bahasa yang kita bedah tadi mengajarkan kita bahwa Islam yang indah adalah Islam yang fungsional, yang membawa manfaat. Mari kita mulai dengan diet informasi. Sebelum melihat layar ponsel, sebelum berucap, bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat bagi akhiratku? Apakah ini urusanku? Jika jawabannya tidak, maka tinggalkanlah. Itulah kunci ketenangan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sibukkanlah hati dan anggota tubuh kami dengan ketaatan kepadamu, dan jauhkanlah kami dari segala hal yang sia-sia, yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman atas bimbingannya malam ini. Benar-benar sebuah renungan yang membuka mata hati. Sahabat Kamar Renungan, demikianlah pembahasan kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang minimalis dalam kesia-siaan, namun maksimal dalam kebermanfaatan. Saya Galih P. Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.